Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Sekarang podcast ini bisa kalian dengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode kali ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Sebastian, Mumumu, dan Backhorn yang sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya, kira-kira 1 bulan. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kenapa orang Indonesia sering masuk angin? Masuk angin adalah sebutan yang sering dipakai orang Indonesia ketika mengalami hal-hal seperti demam, menggigil, pegal-pegal, dan sakit kepala. Demam terjadi ketika kamu tidak sehat dan badanmu terasa sangat panas. Menggigil adalah ketika kamu kedinginan, badanmu bergetar. Begitu. Pegal-pegal terjadi ketika misalnya kamu baru selesai olahraga. Melatih ototmu, misalnya melatih tanganmu supaya lebih kuat. Nah, tanganmu bisa terasa pegal. Biasanya masuk angin terjadi ketika kamu misalnya kehujanan. Kehujanan terjadi ketika kamu mungkin berjalan atau berkendara saat hujan. Jadi badanmu basah kuyup, kena hujan, dan juga angin. Berarti kamu kehujanan. Masuk angin juga bisa terjadi ketika kamu kelelahan atau kecapean. Misalnya kamu bekerja selama 1 minggu berturut-turut tanpa istirahat. Kamu bisa lelah atau capek. Masuk angin juga bisa terjadi ketika kamu sedang kurang sehat. Saat imun tubuhmu kurang baik. Biasanya orang Indonesia sering menyebut ini tidak enak badan. Nggak enak badan. Dan kata-kata ini sangat sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya ketika teman kamu mengajak kamu pergi nonton film, tapi kamu sedang merasa lemas, merasa kurang sehat. Kamu bisa bilang ke temanmu, "Maaf, aku nggak bisa ikut, lagi nggak enak badan nih." Lagi nggak enak badan, maksudnya kamu lagi kurang sehat. Nah, bagaimana cara kita menangani atau menyembuhkan masuk angin ini? Yang pertama, cara yang cukup umum dipakai oleh orang Indonesia adalah minum tolak angin. Tolak angin adalah obat herbal atau jamu yang bentuknya adalah saset atau bungkusan kecil. Orang Indonesia sering minum ini ketika masuk angin. Mungkin karena khasiatnya baik, bisa cepat sembuh dan harganya juga tidak mahal. Biasanya yang meminum ini adalah orang dewasa, tetapi anak-anak juga bisa. Walaupun
rasanya agak pahit karena jamu atau obat herbal biasanya rasanya pahit. Selain itu, orang Indonesia juga sering pakai minyak angin atau bisa juga pakai minyak kayu putih untuk menyembuhkan masuk angin. Di punggung atau di perut, bisa juga di kepala. Nah, ada satu lagi cara yang paling unik yang bisa orang Indonesia pakai untuk menyembuhkan masuk angin, yaitu kerok atau kerokan. Kerokan adalah cara pengobatan tradisional, yaitu dengan menggesek atau menggaruk punggung menggunakan minyak dan benda tumpul. Benda tumpul yang sering dipakai biasanya adalah koin. Dengan koin atau benda tumpul yang lain dan juga minyak, kita menggosokkan punggung seseorang. Nah, setelah dikerok, punggung yang dikerok jadi memerah. Akan ada sisa-sisa bekas-bekas warna merah di punggung karena gesekan. Nah, kerokan ini, gesekan di punggung ini, fungsinya adalah untuk mengeluarkan angin di dalam tubuh karena masuk angin. Setelah kerokan, biasanya badan akan jadi lebih ringan dan segar. Walaupun aku dengar kalau katanya kerokan tidak baik untuk kesehatan kulit, cara ini masih sangat populer, sangat terkenal di Indonesia karena bisa dengan cepat, mudah, dan murah menyembuhkan masuk angin. Selain di Indonesia, kerokan ini juga populer di Vietnam dan Tiongkok. Aku penasaran, apakah ada kerokan atau pengobatan tradisional lain yang sering dipakai di negaramu? Coba kirimkan ceritamu ke email windah@00@gmail.com. Boleh juga kirimkan pertanyaan atau saran ya. Episode kali ini sampai di sini. Semoga kalian belajar banyak hal baru tentang bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. patreon.com/windah. Dengan bergabung di Patreon, kalian bisa mendapatkan transkrip untuk semua episode yang sudah ada dan juga nanti untuk episode yang akan datang. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan review di Apple Podcast. Karena review di Apple Podcast akan sangat berpengaruh, sehingga semakin banyak orang bisa menemukan podcast ini. Atau bisa juga dengan membagikannya kepada teman-teman, rekan kerja, dan juga keluarga yang juga sedang belajar bahasa Indonesia supaya mereka juga terbantu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.